Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali bersama saya adalah Eko Budi Santoso. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan konsep keperawatan keluarga, yang dimana konsep ini sangat penting untuk kita pelajari berkaitan dengan bagaimana caranya seorang perawat memberikan asuhan keperawatan terutama terkhusus kepada keluarga. Pendekatan-pendekatan di dalam proses pembelajaran ini memiliki 7 item, yang dimana ada 3 item yang harus kita lakukan sebagai nilai tugas yang kita dapatkan. Namun di materi ini kita akan mendapatkan ada 4 bab, yang dimana salah satunya itu adalah pengantar perawatan kesehatan keluarga, yang kedua definisi keperawatan keluarga, ketiga, peran perawatan keluarga, dan yang keempat adalah teori serta model keperawatan keluarga yang harus kita ketahui dan kita pelajari agar nanti di kemudian hari bisa kita acuan sebagai proses bagaimana caranya kita merawat keluarga yang baik dan benar. Di sini item pertama yang kita lakukan proses pembelajaran adalah pengantar perawatan kesehatan keluarga. Secara tradisional, fokus sebagian besar pendidikan keperawatan adalah praktik keperawatan dengan pasien individual. Semua pasien adalah anggota keluarga, dan keluarga adalah unit dasar dari setiap masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwasanya item terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Kesehatan berperan penting di dalam bagaimana caranya meningkatkan kesehatan yang optimal kepada keluarga. Keperawatan kesehatan keluarga adalah seni dan ilmu yang telah berkembang selama 20 tahun terakhir sebagai cara berpikir tentang dan bekerja dengan keluarga. Di sini kita bisa menitik beratkan bahwasanya seorang perawat harus berfokus juga di dalam proses keperawatannya adalah dengan keluarga. Bagaimana seorang perawat mendapatkan hasil diagnosa pasien, yaitu adalah dengan pendekatan bersama keluarga. Keperawatan keluarga terdiri dari filosofi dan cara berinteraksi dengan klien yang mempengaruhi bagaimana perawat mengumpulkan informasi, campur tangan dengan pasien, mengadvokasi pasien, dan pendekatan perawatan spiritual dengan keluarga. Hal pendekatan-pendekatan ini sangat penting kita lakukan sebagai seorang perawat, mengingat asuhan keperawatan itu adalah bagaimana caranya kita memberikan layanan secara optimal dengan penuh pelayanan prima terhadap pasien. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat. Begitu juga sebaliknya. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya keperawatan keluarga adalah disiplin ilmu yang didasarkan pada berbagai macam teori. Secara universal, keluarga adalah unit sosial dasar di semua masyarakat. Tadi sempat kita membahas bahwasanya setiap item-item yang ada di dalam masyarakat ataupun item terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Perawat dapat menggabungkan pengalaman pribadi mereka dengan pengetahuan mereka tentang teori ini untuk berlatih secara efektif dengan keluarga. Artinya di sini, setiap kita hidup adalah memiliki sebuah pemahaman. Begitu juga seorang perawat. Perawat pasti memiliki sebuah pengalaman yang didapatkan, baik pengalaman dari dirinya sendiri maupun dari keluarganya mereka pribadi. Perawat dapat mengasumsikan segala macam pengalaman-pengalaman, baik pengalaman dari keluarga pasien maupun pengalaman yang ada di dalam perawat itu sendiri, dikaitkan dan dikembangkan menjadi sebuah teori ataupun sebagai bagian di dalam referensi di dalam seorang perawat mengambil tindakan keperawatan di dalam keluarga. Perawat perlu memiliki pengetahuan tentang teori keluarga dan struktur, fungsi, dan proses keluarga yang membantu keluarga dalam mencapai dan mempertahankan keadaan kesehatannya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya seorang perawat harus memiliki knowledge, harus memiliki pengetahuan yang lebih berkenaan tentang penyakit yang ada di dalam masyarakat, struktur peran yang ada di keluarga, fungsi keluarga sebagai bagian integral di dalam proses keperawatan keluarga. Kita bisa melihat bahwasanya definisi keluarga yang disepakati secara umum
Keluarga adalah sebuah kata yang memunculkan gambaran yang berbeda untuk setiap individu dan kelompok. Dan kata tersebut telah berkembang maknanya dari waktu ke waktu. Definisi berbeda berdasarkan disiplin seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebagai berikut. Yang pertama, hukum berkaitan dengan hubungan melalui ikatan darah, adopsi, perwalian, dan perwakilan, perkawinan. Yang kedua, biologis, didasarkan pada jaringan biologis genetik dan antar orang-orang. Yang ketiga, sosiologis, dinilai melalui sekelompok orang yang hidup bersama. Dan yang keempat adalah psikologis berdasarkan kelompok dengan ikatan emosional yang kuat. Hal ini pun yang mencenderungkan bahwasanya sebuah keluarga memiliki item ataupun basis-basis yang kuat baik di masyarakat maupun kelompok. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang definisi keperawatan kesehatan keluarga, yaitu keperawatan kesehatan keluarga merupakan proses penyediaan kebutuhan keperawatan kesehatan keluarga yang berada dalam lingkup praktek keperawatan. Asuhan keperawatan ini dapat ditujukan kepada keluarga sebagai konteks, keluarga sebagai keseluruhan, keluarga sebagai sebuah sistem, atau keluarga sebagai komponen masyarakat yang kecil. Keperawatan keluarga merupakan sebuah proses keadaan dalam pelayanan yang dilakukan secara holistik, di mana keluarga adalah sebuah bagian dari pusat yang dilakukan proses pelayanan dan pendekatan pada tahap pengkajian, diagnostik keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi melibatkan seluruh anggota keluarga di dalamnya. Artinya ketika kita melakukan sebuah proses keperawatan, seorang perawat harus memiliki pendekatan-pendekatan yang tadi disebutkan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya keperawatan keluarga mempertimbangkan keempat pendekatan untuk melihat keluarga dan pada saat yang sama melintasi individu, keluarga, dan komunitas. Kerangka di sini kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah struktur peran, ya. Kerangka kerja ini menunjukkan konsep individu, keluarga, keperawatan, dan masyarakat yang berbeda. Secara holistik, secara inti bahwasanya individu itu adalah item-item yang integral. Di dalam individual, di situ terikat adanya famili. Di dalam famili itu ada sebuah skema adalah sosiet ataupun keluarga masyarakat secara umum. Jadinya adanya sebuah integral yang terkait di dalam kita, contohnya dalam melakukan asuhan keluarga, asuhan keperawatan pada keluarga, tidak menutup bahwasanya kita harus juga melihat dalam sosialitasnya secara umum. Yang kedua adalah model lain untuk melihat praktek keperawatan keluarga, di mana keperawatan keluarga dilihat secara konseptual atau pertemuan teori dan strategi dari keperawatan tetap terapi keluarga dan ilmu sosial keluarga digambarkan sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada item penting seorang perawat yang melihat di dalam melakukan sebuah proses keperawatan keluarga harus memiliki 3 pendekatan besar yang terkait. Yang pertama adalah bagaimana seorang perawat menetapkan ataupun menekan pada dirinya sebuah model apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam melakukan proses keperawatan tersebut. Kemudian terapi. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan keilmuan. Hal ini pun mengikat bahwasanya seorang perawat, khususnya keperawatan keluarga, memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik ataupun secara luas melihat di dalam sebuah aspek keperawatan keluarga. Pendekatan keperawatan keluarga ada 4 item. Yang pertama itu adalah keluarga sebagai konteks untuk pengembangan individu. Yang kedua, keluarga sebagai klien. Ketiga, keluarga sebagai sistem. Dan yang keempat itu adalah keluarga sebagai komponen di dalam masyarakat. Hal ini juga bisa tersirat di dalam mengilustrasikan pada sebuah pendekatan untuk keperawatan keluarga yang didasarkan pada sebuah proses antara di situ ada ibu, ada bapak, dan anak.
Di dalam ibu, bapak, dan anak tersebut juga ternyata ada keluarga yang memiliki 2 orang anak, 1 orang anak, dan memiliki sebuah kesehatan-kesehatan yang ada di dalam masyarakat dikaitkan di dalam sebuah item pendekatan keperawatan keluarga. Penting untuk mengingat keempat perspektif tersebut antara lain, yang pertama adalah keluarga sebagai konteks. Pendekatan pertama untuk asuhan keperawatan keluarga berfokus pada penilaian dan perawatan klien individu di mana keluarga adalah konteksnya. Artinya ketika kita melakukan sebuah konsep keperawatan keluarga, kita mengingat bahwasanya item kesehatan yang paling urgensi adalah bagaimana keluarga kita tempatkan sebagai konteks permasalahan. Yang kedua adalah keluarga sebagai klien. Ketika kita berbicara tentang sebuah skema yang berpusat kepada keperawatan keluarga, maka keluarga itulah kita fokuskan menjadi seorang klien, yang dimana setiap jumlah keluarganya harus kita teliti berkaitan tentang kesehatan yang ada pada sistem individu tersebut. Kemudian yang ketiga, keluarga sebagai sistem. Pendekatan ketiga untuk perawatan berfokus pada keluarga sebagai suatu sistem. Fokusnya adalah pada keluarga sebagai klien dan keluarga dipandang sebagai sistem interaksi di mana keseluruhannya lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Interaksi-interaksi inilah yang bisa kita gali di dalam sebuah proses keperawatan keluarga. Dan yang keempat adalah keluarga sebagai komponen masyarakat. Ini pendekatan secara umum, bahwasanya item keluarga itu adalah inti. Maka secara holistik dan secara umum, inti di dalam bagian keluarga itu adalah komponen masyarakat. Peran keperawatan keluarga yang pertama, di dalam kita mengkaji sebuah peran keperawatan keluarga, seorang perawat harus memiliki pendekatan ataupun spesialisasi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana caranya seorang perawat mengatur perawatan kesehatan yang mempengaruhi peran. Yang pertama, health teacher. Seorang perawat harus bisa mengajarkan keluarga tentang berbagai penyakit yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang kedua adalah sebagai koordinator kolaborasi dan penghubung. Perawat memiliki sebuah jaringan yang luas berkenaan tentang keilmuan yang lebih mumpuni, memberikan saran ataupun sebagai koordinator kolaborasi terhadap keluarga yang akan kita lakukan asuhan keperawatan. Yang ketiga adalah deliver atau supervisor of care and technical expert. Seorang perawat itu menempatkan dirinya sebagai pengatur keluarga. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam hal sebagai pengatur, seorang perawat juga harus bisa berkomunikasi yang baik agar mendapatkan sebuah kepercayaan terhadap keluarga berkenaan tentang penyakit yang diderita oleh keluarga tersebut. Yang keempat adalah family advocate. Pendekatan seorang perawat adalah bagaimana caranya menjadi advokat, penentu, bisa menjadi penentu di dalam sebuah keluarga, ya, di dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan proses keperawatan. Yang kelima adalah sebagai konsultan. Ini udah jelas, seorang perawat harus bisa menitikberatkan sebagai seorang konsultan yang handal, ya. Kemudian yang keenam, konselor. Perawat keluarga memainkan peran terapeutiknya di dalam asuhan keperawatan keluarga. Kemudian yang ketujuh adalah case finder and epidemiologist. Jadinya seorang perawat harus bisa melakukan sebuah pemetaan kasus yang terjadi pada epidemiologinya. Kemudian yang kesembilan adalah clarifier ataupun interpreter. Seorang perawat mengklasifikasi atau menginterpretasi data keluarga di semua pengaturan tersebut. Kemudian yang ke-10 sebagai surjit. 11 adalah seorang perawat itu harus bisa melakukan sebuah penelitian. Yang ke-12 harus teladan. Yang ke-13 adalah manajerial kasusnya. Di sini kita juga bisa melihat bahwasanya ada berbagai macam teori-teori keperawatan keluarga. Salah satunya itu adalah pendekatan Pander, ya, model promosi kesehatan, yang mana
seorang perawat itu menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan dengan pendekatan promosi kesehatan kepada keluarga. Kemudian Erikson, teori pemodelan dan pemodelan peran, jadinya teori ini memungkinkan perawat untuk merawat dan mengasuh setiap pasien dengan kesadaran dan menghormati keunikan masing-masing pasien. Ini contohnya praktek klinis berbasis teori yang berfokus pada kebutuhan pasien tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan Newman dengan model sistemnya, memberikan pendekatan holistik dan berbasis sistem yang komprehensif untuk keperawatan yang mengandung unsur fleksibilitasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Oren, model saling berhubungan konsep sedemikian rupa untuk menciptakan cara yang berbeda dalam memandang fenomena tertentu. Teori keperawatan diri, termasuk perawatan diri yang merupakan praktik aktivitas yang diprakarasai dan dilakukan seseorang atas namanya sendiri untuk mempertahankan kehidupannya, kesehatannya, dan kesejahteraannya. Kemudian ada teori Roger berfokus pada keutuhan manusia. Kemudian ada yang terakhir adalah Nightingale yang kita sebut juga sebagai bagian salah satu tokoh penting di dalam keperawatan yang menitikberatkan pada faktor lingkungan. Jadinya Florence Nightingale ini ketika beliau ingin melakukan asuhan keperawatan, mereka menitikberatkan pada sebuah lingkungan sebagai basis adalah kesehatan berawal dari lingkungan yang baik. Oke, demikian pemaparan singkat berkenaan tentang keperawatan, konsep keperawatan keluarga. Informasi lebih lanjut bisa Anda saksikan di YouTube ataupun bisa juga membaca di website yang sudah ada, yaitu adalah literasikesehatan.com. Demikian paparan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.